Selamat pagi. Pagi. Baiklah, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi pada pagi hari ini. Kita akan belajar mengenai teks prosedur, melanjutkan materi kita yang sudah kita laksanakan minggu lalu ya. Nah, untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, Bapak minta satu orang untuk memimpin doa. Bapak minta kepada Dedi Jo. Silakan. Doa Dedi. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pagi ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Dedi Jo dalam memimpin doa pada pagi hari ini untuk meningkatkan rasa cinta kita ya. Nah, sebelumnya nanti Bapak akan sampaikan, kita akan dengarkan video tentang Lagu Indonesia Raya. Akan tetapi sebelum itu Bapak akan mengecek kehadiran kalian, siapa yang sekiranya tidak hadir pada pagi hari ini. Tetapi setelah Bapak lihat pada pagi hari ini kita lengkap ya, hadir semua sesuai dengan yang ada di daftar hadir ini. Jadi sehat semuanya? Sehat. Berarti Bapak tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelumnya Bapak minta kalian untuk berdiri. Silakan gawainya dipersiapkan ya. Linknya akan Bapak kirim melalui link Padlet ya. Jadi kalian buka link Padlet berikut. Tunjukkan. Nah, di sini ada link Padlet ya. Nah, kalian buka dulu
link Padletnya. Di sana ada materi untuk literasi. Silahkan buka materi bahan ajar itu ya. Kita literasi dulu selama 3 sampai 4 menit. Ya, bisa dibuka. Coba dibukanya. Jadi kita bisa dibuka. Ya. Ya, di situ ada materi, silakan dibaca mengenai yang berkaitan dengan materi kita ya, teks tersebut. Silakan dibaca, contoh-contohnya juga ada. Contohnya ada di bawah sini. Ya. Ini yang judul yang kalian maksud tadi ya. Judulnya. Ya. Nanti kan kembali seperti ini. Bisa di zoom nggak? Nanti mengikuti seperti ini kalau oke. Ya. Sudah sambil dibuka ya, sambil dipahami itu. Nah, bagaimana? Sudah selesai untuk literasinya? Sudah. Kalian sudah membuka link Padletnya tadi. Di situ sudah Bapak tuangkan materi literasinya. Jadi kita tidak perlu lagi harus membawa berlembar-lembar kertas karena ini sudah eranya digital. Jadi kita bisa menghemat biaya untuk print kertas dan sebagainya. Materinya Bapak masukkan di Padlet dan kalian bisa membacanya dari gawai kalian dengan klik link Padletnya. Gitu ya. Nah, untuk harapan Bapak ya, meskipun kita ini berada di tempat yang kita anggap itu agak terpencil, akan tetapi saya harap kita semua itu tidak berkecil hati. Kita harus jangan tertinggal dengan perkembangan zaman. Nah, saya harapkan nanti suatu saat kalian pun ketika kalian nanti sudah lulus dari sekolah ini, kalian juga tidak kalah dengan siswa-siswi yang berada di perkotaan. Kalian juga mampu untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti itu harapannya. Sehingga nanti kalian pun tidak akan begitu mengalami kesulitan ketika beradaptasi dengan keadaan yang ada di perkotaan. Seperti itu harapan Bapak.
tetap kita sambil menjaga juga kesehatan kita, ya, tetap memakai masker karena kita ini masih tatap muka terbatas ya. Nah, untuk standar kompetensi kita pada pagi hari ini itu berkaitan dengan merancang pernyataan umum serta tahapan-tahapan dalam teks prosedur, serta nanti kalian diharapkan untuk indikator pencapaian kompetensinya yaitu kalian mampu untuk merumuskan kemudian menyusun tahapan-tahapannya. Setelah itu kalian mampu untuk membuat atau menciptakan teks prosedur yang baru. Nah, kita kemarin sudah belajar pada minggu yang lalu tentang apa, Pik? Teks prosedur. Tentang teks prosedur. Kalau pada minggu yang lalu teks prosedurnya sudah ada, kalian hanya tinggal menentukannya saja. Kalau pada yang minggu ini, yang sekarang, nanti akan Bapak putarkan video dan kalian membuat sendiri teks prosedurnya. Itu bedanya ya. Nah, ya udah. Kalau begitu, kita akan masuk kepada materi pembelajaran kita, ya. Kita masuk ke materi pembelajaran. Bapak akan tunjukkan itu berkaitan dengan teks prosedur. Ini ya. Prosedur ada indikator pencapaian kompetensinya, ya ini ya. Merumuskan, kemudian menyusun tahapan-tahapannya serta membuat teks prosedur. Apa? Prosedur pembelajaran. Nah, pengertian teks prosedur ini Bapak hanya mengulang saja, dan sebagian kalian tentunya sudah membacanya ya, sudah membaca juga dari bahan, dari materi literasi tadi kalian sudah membaca juga. Jadi intinya kalau prosedur itu berarti berisikan langkah-langkah. Jadi di situ ada tahapan dan tahapan-tahapan itu harus tersusun secara sistematis. Artinya apa? Tidak boleh terbalik, ya. Tahapannya. Kalau dia terbalik tahapannya, maka prosedurnya tidak tepat. Gitu ya. Nah, untuk menghemat waktu, langsung saja Bapak sarankan video. Kalian akan perhatikan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kamu hari ini? Semoga sehat walafiat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kamu hari ini? Semoga sehat walafiat ya. Dan jangan lupa terus pupuk impian dan cita-citamu hingga tercapai kelak. Oke? Baiklah, pada video kali ini saya akan kembali membagikan materi pembelajaran. Dan materi pembelajaran kali ini gak begitu jauh dengan apa yang biasa kita lakukan sehari-hari loh. Yuk kita bahas lengkapnya dalam materi menyusun teks prosedur. Setiap hari kamu pasti melakukan berbagai jenis kegiatan bukan? Entah itu memasak, naik kendaraan, menyalakan komputer atau laptop, atau melakukan kegiatan lain. Nah, banyak istilah yang dapat digunakan untuk menyebutkan kegiatan-kegiatan tersebut. Seperti ada yang menyebut kiat, tips, resep, cara jitu, dan sebutan lainnya. Intinya, berbagai kegiatan tersebut pasti ada serangkaian petunjuk untuk melakukan sesuatu bukan? Nah, serangkaian petunjuk itu yang dapat kita sebut dengan prosedur. Dengan kata lain, maka yang disebut dengan teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan, bahkan langkah-langkah melakukan sesuatu secara berurutan, sehingga menghasilkan sesuatu sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Nah, sekarang kita akan beralih kepada bagian-bagiannya. Jika dilihat dari bagian-bagiannya, teks prosedur memiliki pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Nah, kira-kira apa ya pernyataan umum dan tahapan-tahapan itu? Mari kita bahas lengkapnya. Yang pertama, pernyataan umum merupakan bagian teks yang berisi tentang penjelasan secara umum tentang
kegiatan yang akan dijelaskan dalam teks prosedur. Pada bagian ini bisa ditemui dengan penjelasan-penjelasan atau pengertian tentang hal yang akan dijelaskan langkah-langkahnya, ya kan? Nah, sekarang beralih kepada bagian B atau tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan merupakan bagian berisi tentang langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan sesuatu kegiatan sesuai dengan urutannya. Nah, itu dia sudah lengkap ya kan? Nanti kalian sudah mulai paham apa itu pernyataan umum dan tahapan-tahapannya. Baik, setelah kamu mengetahui apa itu pernyataan umum dan tahapan-tahapan, pasti kamu bertanya-tanya bagaimana sih kira-kira struktur dari teks prosedur itu sendiri. Nah, sekarang kita beralih kepada struktur teks prosedur ya. Dalam struktur teks prosedur itu ada 3 poin. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, langkah-langkah. Dan yang ketiga, penegasan ulang. Mari kita bahas satu persatu selengkapnya. Struktur yang pertama yaitu tujuan. Nah, tujuan merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Jadi, dalam sebuah teks prosedur, bagian ini merupakan penjelasan mengenai hal yang akan dibahas. Misalnya, jika teks tersebut akan membahas mengenai cara membuat masker lidah buaya, maka pada bagian ini dijelaskan kira-kira lidah buaya itu tanaman yang tumbuh di mana, apa kandungan vitamin yang ada di dalamnya, sehingga apa kira-kira dampaknya jika dipakai di wajah, dan lain sebagainya. Pokoknya yang berhubungan dengan penjelasan tentang tanaman lidah buaya itu sendiri. Nah, saya yakin kamu pasti paham ya tentang bagian ini. Yuk kita lanjut pada struktur yang kedua. Baik, sekarang struktur yang kedua yaitu langkah-langkah. Langkah-langkah di sini merupakan bagian yang berupa rincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. Misalnya, tadi kan kamu mau membuat masker lidah buaya. Nah, pada bagian ini, kira-kira bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan seorang pembaca supaya bisa mengikuti penjelasan yang kita tulis dalam teks prosedur tersebut? Apakah yang pertama mengupas kulit lidah buaya atau justru mencucinya terlebih dahulu hingga bersih? Semua itu akan jelas dipaparkan dalam bagian ini. Baik, selanjutnya kita beralih pada struktur yang ketiga alias yang terakhir, yaitu penegasan ulang. Struktur penegasan ulang ini atau poin penegasan ulang ini yaitu bagian yang berupa harapan atau manfaat apabila petunjuk petunjuk itu dijalankan dengan baik. Nah, dari ketiga poin itu merupakan struktur dari teks prosedur. Saya yakin kamu sudah paham mengenai hal ini. Setelah kamu mengetahui pengertian dari teks prosedur, strukturnya seperti apa, sekarang kita beralih kepada unsur-unsur kebahasaan dalam teks prosedur. Nah, unsur-unsur kebahasaan dalam teks prosedur ini ada beberapa poin penting. Yang pertama, banyak menggunakan kata-kata kerja perintah atau istilahnya kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif ini dibentuk oleh akhiran kan, i, dan partikel telah. Contohnya ada di sini. Baik, selanjutnya banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Selanjutnya, banyak menggunakan pernyataan persuasif. Yang terakhir, apabila prosedur tersebut berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Nah, demikian tadi ya pemaparan materi untuk teks prosedur. Sudah kita saksikan tadi, kalian simak video seperti apa. Bapak akan tunjukkan dulu sebentar, katanya ada tadi di ini sudah ada ya contoh teks prosedur di materi yang sudah Bapak share itu ada ya. Nah, jadi di situ ada apa, menggunakan kata kerja perintah misalkan, ambillah misalkan, gitu ya. Kemudian irislah, itu kata kerja perintahnya seperti itu. Imperatif tadi ya, itu kata kerja perintah. Nah, kemudian
Bapak akan ini ya, Bapak akan bagikan LKPD ya, LKPD. Kalian tinggal membuka tautan yang Bapak berikan tadi, yang berada di Padlet tadi ya. Nah, yang berada di Padlet tadi, silahkan kalian beralih ke link Padlet tadi. Nah, udah link Padletnya? Nah, itu ya, kalian klik saja link Padletnya itu. Di sana ada LKPD, silahkan kalian unduh untuk LKPD-nya. Ya, kalian unduh LKPD-nya, unduh dulu. Nanti LKPD itu kalian setelah diunduh, kalian edit nanti ya. Kalian nanti menuliskan jawaban untuk kelompok kalian di LKPD tersebut. Nah, ya udah, Bapak sudah berhasil semua mengunduh? Ya. Sudah berhasil. Kalau semua sudah berhasil mengunduh, Bapak akan tayangkan kedua video. Kalian simak videonya. Nah, berdasarkan video tersebut nanti kalian coba dengan kelompok kalian, kalian buatkan teks prosedurnya ya. Kalian buat teks prosedurnya berdasarkan video yang sudah kalian amati. Nah, simak baik-baik video berikut ya. Ini nih salah satu sayuran super atau superfood khas Indonesia, pare. Di balik rasanya yang pahit tersimpan zat gizi yang melimpah seperti fitonutrien, folat, flavonoid, bahkan vitamin C. Buah ini sangat berguna bagi orang yang menderita diabetes karena bisa menurunkan kadar gula dalam darah. Kali ini kita akan memasak pare supaya rasanya yang super pahit ini bisa jauh berkurang. Mungkin resep ini sudah banyak yang tahu, tapi ada detail-detail kecil yang kalau dilewati masih menyisakan rasa pahit yang terasa. Yuk ikutin tahapan-tahapannya dengan benar. Bahan-bahannya adalah pare, bawang putih 3 siung, bawang merah, cabai, kemudian jeruk nipis. Hanya beberapa bagian diiris ujungnya supaya bijinya hilang. Pare kita potong ujungnya, dibelah, dibuang bagian dalamnya sampai benar-benar bersih. Sudah benar-benar bersih, kita potong-potong dengan tipis. Kita masukkan ke dalam wadah. Kita beri garam agak banyak karena nantinya akan dicuci, jadi tidak masalah garamnya banyak. Diremas-remas sampai keluar airnya, sampai sedikit berbusa. Kemudian kita cuci. Setelah diremas-remas ya sudah kan, kita peras dulu, kita hilangkan airnya dari parenya, benar-benar hilang ya, tidak disaring karena kalau disaring masih tersisa. Sudah hilang, kita cuci, diperas lagi. Karena kalau masih ada airnya, nanti ketika dimasak pahitnya lebih terasa. Diperas sampai semuanya. Kemudian iris-iris tadi bawang merah, bawang putih, dan cabai yang sudah kita siapkan. Kita siapkan minyak di dalam wajan. Kita masukkan bawang setelah minyaknya panas. Diaduk-aduk
sampai warnanya kuning keemasan dan wanginya harum. Setelah warnanya kuning keemasan, kita masukkan cabenya, diaduk-aduk, kemudian kita masukkan parenya. Ini tanpa air ya bunda ya. Kita masukkan, kita aduk-aduk. Setelah parenya diaduk sampai rata, tambahkan garam dan gula secukupnya. Setelah agak masak, kita campurkan jeruk yang tadi kita iris. Nah, kalau warnanya sudah berbeda, nah ini dia parenya sudah masak. Tara, sayur pare, pahitnya sangat jauh berkurang. Sudah ya? Ya. Nah, kalian sudah menyaksikan tadi video tersebut. Nah, sekarang kalian coba buka KPD kalian itu tadi ya, yang ada di bawah kalian tadi. Silakan kalian kerjasama dengan kelompoknya. Kalian coba untuk merumuskan dulu pernyataan umumnya apa ya, sambil melihat contoh tadi. Kemudian silakan kalian bagi tugas siapa yang membuat tahapan-tahapannya. Nah, kemudian nanti itu dibuat jadi satu kesatuan, menjadi teks prosedur yang baru ya. Nah, itu nanti yang akan kalian presentasikan. Silakan ya bekerja sama dengan kelompoknya sambil Bapak menilai kerjasama kalian dengan kelompok kalian. Boleh juga kalau ada yang mau nyalin di bukunya dulu, baru nanti dipindahkan di KPD yang ada di bawahnya, bisa juga ya. Silahkan gunakan masing-masing teknik yang ada di kelompoknya. Silahkan bekerjasama dengan kelompok kalian. Atau kalau mau langsung bekerja menggunakan bawahnya juga bisa. Silahkan. Bisa Bi? Bisa. Bisa. Ada kesulitan? Tidak ada Pak. Lanjutkan. Ya Pak.
nanti dikirimkan ke temannya. Itu nanti yang disalin atau copy ya. Nah, bisa ditambahkan ke situ, digabungkan nanti jadi satu. Itu ya. Ada juga misalkan sebagian dari kalian yang masih menggunakan buku, boleh juga mau dibuat konsep dulu di buku, nanti disaling ke ininya, gawainya, LKPD yang sudah ada di Padlet tadi bisa juga. Bisa Pak? Kalau ada kesulitan bisa kasih ke Bapak ya. Ya Pak. Silakan kalian tuangkan kalimat hasil kerja kelompok kalian sendiri ke dalam bagian-bagian yang merupakan pernyataan umumnya. Kemudian setelah itu kalian buat harapan-harapannya berdasarkan video yang sudah kalian saksikan tadi. Tidak perlu tergesa-gesa ya. Ya, bagian awal itu dengan taruhnya aja. Masih yang setelah kalian buat sudah cukup. Untuk kelompok 1 pernyataan umumnya sudah ya. Sudah. Kelompok 2 juga Bapak amati sudah. Sudah Pak.
Nanti kalau ada yang sudah selesai semuanya kasih tahu Bapak ya. Nanti kita persiapan untuk presentasi kelompok. Bisa ngeditnya Bang? Saya. Nanti untuk yang bagian akhir itu berisi harapan saja ya, harapan dari teks prosedur yang sudah kalian buat ini. Iya, apa di bawahnya. Semoga ya, boleh kita pakai. Untuk bahan-bahannya itu bisa ditambahkan di atasnya ya. Bagian pernyataan umumnya itu tanggung. Ya, selanjutnya kita akan memulai presentasi kelompok. Tadi LKPD-nya sudah kalian selesaikan. Pertama, Bapak persilakan kepada kelompok 2 dulu. Silakan untuk presentasi kelompok. Baik Pak, Topik dan teman-teman. Saya kantor untuk komputernya sebagian bisa menjelaskan gitu ya. Silakan nanti untuk kelompok 1, kelompok 3 bisa memberikan komentar ya. Ya, silakan diperhatikan. Boleh kalau mau berada di samping kiri situ, satu orang, satu di kanan. Marsinta di situ boleh. Oh. Satu.
Dari atasnya dulu nggak apa-apa. Dari atasnya dulu. Ya. Lu kelihatan dulu. Ya nggak apa-apa. Kelihatan tuh. Lihat juga belakangnya. Belakangnya ini nggak kelihatan. Jadi nggak perlu bawa langsung di. Oh ya, nggak apa-apa. Selamat pagi teman-teman. Setelah kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang tes prosedur dengan judul cara memasak sayuran pare. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Adika Mulyoga. Di sini saya sebagai moderator. Lalu ada ketua kelompok kami Taufik Indani. Di sebelahnya ada Marsika. Lalu kemudian ada Mirda. Langsung saja kita akan mendengarkan penjelasan tentang penjelasan yang akan disampaikan oleh anggota kelompok kami. Saya persilakan. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan atau menjelaskan cara-cara untuk memasak pare. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan pengertian dan manfaatnya. Pare merupakan salah satu sayur yang dikenal memiliki rasa pahit dan tidak begitu disukai. Namun, yang diolah dengan baik dan benar, rasa pahitnya bisa berkurang dan menjadi masakan yang sangat lezat. Pare mengandung berbagai vitamin seperti vitamin A, vitamin C, vitamin E, dan lainnya. Manfaat: mengendalikan gula darah, meningkatkan kekebalan tubuh, dan menjaga kesehatan mata, meredakan asma dan gangguan pernapasan lainnya, mengobati masalah kulit, membantu mengobati HIV dan herpes. Kan kalau mau bergantian boleh. Langsung saja kita masuk untuk bahan-bahannya. Salah satunya pare, bawang putih 3 siung dan bawang merah 5 siung, lalu cabai, jeruk nipis, dan bimoli secukupnya. Untuk langkah-langkahnya, siapkan pare. Parenya kita potong ujungnya dan kita belah bagi 2. Lalu dibuang biji-bijinya sampai bersih. Kita potong-potong dengan tipis. Setelah itu kita beri garam agar lumayan banyak, karena nanti dicuci jadi tidak masalah garamnya banyak. Lalu diremas-remas sampai berbusa, kemudian dicuci. Kita pisahkan parenya, lalu diperas, lalu dicuci lagi hingga bersih. Yang keempat, iris bawang putih, bawang merahnya, dan juga cabai. Kemudian tumis bawang yang sudah diiris hingga sampai harum. Setelah itu masukkan cabai. Jika sudah harum, lalu masukkan sayur parenya dan campurkan. Diaduk semua bahan sambil dimasak tanpa air. Berikan perasan jeruk nipis secukupnya dan tumis hingga matang, dan sayuran pun siap dihidangkan. Demikian langkah-langkah cara memasak pare. Semoga bermanfaat dan memudahkan untuk kita semua. Bagi teman-teman, bila ada komentar atau tanggapan, kami persilakan. Dan ya, ini sudah dibuat oleh kelompok 2. Teks prosedur cara memasak pare. Nah, silakan kalau ada mau yang komentar dari kelompok 1 dan kelompok 3. Saya persilakan. Kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 1. Bisa komentar cara penyampaian presentasi mereka, bisa komentar tentang materinya, bisa juga. Silakan. Dan dicoba dulu. Perkenalkan, nama saya Delido. Saya ingin mengomentari cara presentasi mereka kelompok 2. Yang saya ingin komentari tentang penyampaian Gerda, dia terlalu fokus ke HP, tidak fokus ke layar monitor, terlalu fokus ke HP. Dan selainnya cukup bagus. Cukup sekian dan terima kasih.
Nah, bertahan dulu. Sekarang untuk kelompok 3 bisa memberikan komentarnya, hasil presentasi dari kelompok 1. Silakan, perwakilan. Saya ingin memberi tanggapan kepada kelompok 2. Menurut saya cukup bagus dari penjelasan dan isi yang telah disampaikan. Sekian dan terima kasih. Ya udah, demikian tadi presentasi ya. Silakan ditutup. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau kurang jelas yang dapat kami jelaskan tadi, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sekarang Selamat pagi teman-teman. Pagi. Di sini kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang tips membuat pare atau tips memasak pare supaya tidak pahit. Terlebih dahulu, izinkan kami memperkenalkan diri kami dari kelompok 1. Saya sebagai moderator, nama Denijo, dan sebelah kiri saya Yusuf, sebelah kiri dia, dan sebelah kirinya lagi Feby. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian inti tentang tips membuat pare yang akan dijelaskan oleh teman saya Feby dan dia. Silakan. Yang baik, di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang memasak pare, yaitu pernyataan umumnya pare adalah tumbuhan yang merambat berasal dari wilayah Asia tropis, terutama daerah India bagian barat, yaitu Assam dan Burma. Anggota suku labuan atau Cucurbitacea ini biasa dibudidayakan untuk dimanfaatkan sebagai sayuran maupun bahan pengobatan. Contohnya seperti pengobatan diabetes Sekian dan terima kasih. Terima kasih, masih dilanjut. Lanjut ke Mas dia. Selanjutnya Selanjutnya kita masuk ke dalam tahapan teks prosedur. Terlebih dahulu kita siapkan pare, kemudian kita cuci sampai bersih. Setelah bersih, kita potong pare, potong ujungnya dan buang bagian dalamnya hingga bersih. Kita iris-iris lalu masukkan dalam wadah dan masukkan garam. Diremas-remas hingga keluar air yang berbusa. Kemudian kita cuci dan kita bilas hingga hilang airnya. Kemudian kita tumis bawang merah dan cabai. Tuangkan minyak ke wajan, masukkan bumbunya sampai warna kuning keemasan. Dan masukkan pare lalu aduk-aduk. Setelah itu masukkan garam lalu diaduk, kemudian masukkan daun jeruk yang sudah diiris tipis-tipis, kemudian tuang dan sajikan tumis pare selagi hangat. Selamat menikmati. Demikian hasil diskusi kami telah kami sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih. Di sini dari kelompok lain yang ingin berkomentar atau bertanya, silakan kami silakan. Ya, kalau ada pertanyaan dari kelompok 2 dan kelompok 3 silakan ya. Kelompok 2 dulu lah. Silakan kelompok 2. Berikan sarannya ya, kelompok 2 ya. Nah, syaratnya. Perkenalkan, nama saya Andika Prayoga, saya dari ketua. Saya ingin memberi tanggapan. Bagi saya penyampaian mereka tadi sudah cukup bagus dan juga mereka menyampaikannya sama rata seperti itu, jadi tidak ada yang membebankan satu sama lain. Saya rasa cukup. Sekian dan terima kasih. Kelompok 3 Rasa. Saya dari kelompok 3 ingin menanggapi materi yang mereka sampaikan tadi, cara pembuatan pare. Cara membaca mereka masih terbata-bata dan ada masih ketinggalan kata-kata yang belum
dilanjutkan ke bacaan yang lain. Sekian dan terima kasih. Silakan yang mana kelompok 2, kelompok 1. Terima kasih buat tanggapan atau saran atau solusi dari kelompok 2 dan 3. Jika ada kesalahan atau tidak bisa dimaafkan atau apa, kami minta maaf. Kami akan berikutnya akan memperbaiki kesalahan atau penyampaian tidak pantas. Sekian dan terima kasih. Saya digeser ke bawah. Oh, langsung bawah ya boleh. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan presentasi kami tentang cara pembuatan pare. Kami persilakan buat buat Mista Kamala menyampaikan presentasinya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hasil diskusi kami tentang pernyataan umum. Pare atau paria adalah sayuran yang dikenal dengan rasa yang pahit. Hal itu membuat sayuran dengan tampilan unik tidak banyak disukai banyak orang. Namun, di balik rasanya yang unik dan pahit, ternyata pare memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Pare memiliki kandungan yang kaya akan nutrisi bergizi. Sayur hijau berkulit kasar ini adalah sumber vitamin dan mineral yang baik. Selain itu, mengonsumsi pare dipercaya dapat mengurangi gejala penyakit seperti kolesterol, menstabilkan gula darah, hingga meningkatkan produksi ASI pada ibu menyusui. Lalu seperti apa cara memasak pare agar tidak pahit? Berikut adalah langkah-langkahnya. Bahan-bahan yang kita butuhkan untuk memasak pare yaitu bawang putih, bawang merah, cabai, dan jeruk nipis. Sekian dan terima kasih. Kemudian kita akan masuk ke tahapan-tahapan dalam membuat pare. Yang pertama, sediakan pare, bawang putih 3 siung, bawang merah 5 siung, cabai, dan jeruk nipis. Kedua, pare kita belah menjadi 2 bagian, lalu kita bersihkan bagian dalamnya sampai bersih. Kemudian kita iris tipis-tipis. Ketiga, sesudah diiris, parenya kita taburi garam. Kemudian kita remas-remas sampai keluar busa. Lalu kita cuci kembali pare dengan air bersih berulang kali. Tidak lupa kita remas-remas supaya pahitnya hilang. Keempat, iris atau ulet bahannya yang sudah kita sediakan. Kemudian kita sediakan wajan dan minyak goreng sebanyak 2 sendok teh makan. Lalu panaskan. Jika sudah panas, kita masukkan bahan-bahan tadi. Lalu aduk-aduk bahannya sampai warnanya berubah agak kekuningan. Jika warnanya sudah berubah, kita masukkan parenya lalu aduk. Kemudian dikasih garam dan penyedap rasa. Aduk kembali sampai matang. Pare pun siap disajikan. Semoga di sini bermanfaat. Sekian dari presentasi kami. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silakan. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2 berikan tanggapannya. Kami siap. Nah dulu. Ya, kelompok 1. Silakan. Ya baik, kami dari kelompok 1 ingin mengomentari sedikit tentang penyampaian diskusi kelompok 3. Di sini kami ingin menyarankan supaya selanjutnya nanti kalau ada diskusi lagi kelompoknya diperkenalkan supaya orang-orang mengetahui. Sekian dan terima kasih. Kalau untuk materinya bagaimana, Febri? Materinya cukup jelas. Yang teks prosedur yang mereka buat? Ya, Ya. Sudah bagus ya? sudah bagus. Sekarang kelompok 2.
Silakan kelompok 2. Saya Taufik Injani ingin memberi tanggapan untuk kelompok 3. Cuma di dalam pengucapan teksnya mungkin bisa dipelankan dan lebih dijelaskan, dan pada saat membaca itu tidak terlalu fokus dengan teks ataupun gawainya. Jadi lebih disiplin aja. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Sudah? Cukup saja. Sekian dari presentasi kami akhiri sampai di sini. Selamat pagi. Jadi kembali ya ke tempat duduknya. Nah, tadi semuanya sudah presentasi ya. Nah, tadi LKPD-nya yang sudah dijawab itu sekarang kalian unggah ke link Padlet yang sudah Bapak kirimkan ke kalian. Ini linknya ya. Nah, kalian buka lagi link Padletnya itu. Buka link Padletnya, klik ya. Klik link Padlet itu. Bisa. Ya, perwakilan ya, satu kelompok satu. Untuk mengunggah hasil kerja kelompoknya tadi. Kalau sudah terbuka link Padletnya, klik tanda plus, ya, tanda tambah itu, ya Pak. Tommy bisa? Bisa Pak. Bisa. Mau ya, tampilannya kayak apa? Nah, klik yang tanda plusnya. Klik tanda plusnya. Ya. Coba Bapak buka Padlet di depan ini ya. Coba. Sudah bisa buka? Ya, cari filenya dulu ya. Nah, sudah muncul kelompok 1. Jawaban kelompok 1 sudah muncul ya. Nah, di sini ini kelompok 1, kelompok 2 sudah muncul. Nah, ya berhasil ya. Kelompok 1, kelompok 2 sudah berhasil unggah. Nah, nanti disusul oleh kelompok 3. Nah, Sudah ada? oh iya. Ya udah ya. Ya Pak. Ya Pak. Berarti kalian sudah bisa mengunggahnya ke Padlet. Ya. Untuk hasilnya sudah nanti Bapak tinggal lihat dari Padlet saja lembar jawaban kerja kelompok kalian tadi. Nah, untuk ini kalian sudah mampu menguasai menyampaikan hasil kerja kelompok kalian tadi. Sekarang tadi untuk hari ini ya. Untuk hari ini kita sudah belajar masalah apa? Teks prosedur. Bagaimana cara
melakukan apa, membuat rumusannya, kemudian apa tadi, menyusun tahapan-tahapannya ya. Ya. Kemudian membuatnya menjadi sebuah teks prosedur. membuatnya menjadi sebuah teks prosedur. Nah, untuk melihat seberapa jauh pemahaman kalian terhadap materi, Bapak akan berikan link untuk evaluasi. Ya, silakan kalian buka link untuk evaluasi yang sudah Bapak kirimkan di WhatsApp. Ya, kalian kerjakan selama kurang lebih 5 menit ya. Nah, harus selesai dekat. Silakan dibuka link Google Form-nya. Bisa terbuka? Bisa. Bisa. Bisa Pak, 11. Ya. Itu pakai Chrome kan? Iya, pakai Chrome. Pakai Chrome itu tadi? Enggak. Enggak.
situ ada langkah-langkah, kalian tinggal urutkan ya. Urutkan mana yang tepat, langkah-langkah tahapan itu. Kemudian ada pernyataan umum, kalian tentukan mana yang rumusan pernyataan umumnya. Dapat berapa? Dapat tinggi ya? Ya, dapat ya. Sudah semua? Sudah. Siapa yang belum? Sudah semua, Pak. Ada yang belum? Sudah ada, Pak. Saya jawab dulu sebentar ya. Sebentar. Sudah ya? Sudah selesai? Sudah? Jadi kita kalau sudah. Nah, kalian sudah menyelesaikan soal evaluasi. Nah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Tetapi terlebih dahulu sebelum mengakhiri kegiatan, karena tadi kita mulai dengan berdoa, semoga juga hijau untuk memimpin doa kita untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini. Silakan hijau. Teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih dari pembelajaran untuk hari ini. Saya cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang sudah kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lainnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi ya.